with the beautiful girl that I met made in Japan. The beauty of her face was beyond my wildest dreams. Dalam kegiatan usaha, perusahaan tidak selalu memperoleh keuntungan setiap tahunnya. Di kondisi tertentu, perusahaan juga dapat mengalami kerugian akibat berbagai faktor, seperti penurunan penjualan, meningkatnya biaya operasional, dan sebagainya. Kompensasi kerugian fiskal adalah hak yang diberikan kepada wajib pajak untuk mengkompensasikan atau memperhitungkan kerugian dalam sebuah pajak terhadap penghasilan neto fiskal tahun-tahun pajak berikutnya. Apabila perusahaan memperoleh kerugian, pemerintah memberikan fasilitas berupa kompensasi kerugian fiskal. Fasilitas ini bertujuan untuk memberikan keadilan kepada wajib pajak sehingga kerugian pada tahun-tahun sebelumnya dapat dikompensasikan pada tahun-tahun berikutnya ketika perusahaan mulai memperoleh keuntungan. Tujuan kompensasi kerugian fiskal diantaranya adalah membantu keberlangsungan usaha, memberikan keadilan bagi wajib pajak, membantu mengurangi pajak perusahaan yang mengalami kerugian, dan membantu pemulihan keuangan perusahaan. Kompensasi kerugian fiskal diatur dalam UU PPh Pasal 6 Ayat 2 dan UU HPP Nomor 7 Tahun 2021. Dengan adanya kompensasi kerugian fiskal ini, perusahaan tidak langsung dikenakan pajak atas seluruh laba yang diperoleh setelah mengalami kerugian, karena laba tersebut masih dapat dikurangkan oleh kerugian fiskal yang masih tersisa. Dalam hal kompensasi kerugian fiskal, kita perlu mengetahui perbedaan utama antara kerugian komersial dengan kerugian fiskal. Kerugian komersial merupakan kerugian yang tercantum pada laporan laba rugi perusahaan. Kerugian ini dihitung berdasarkan standar akuntansi keuangan. Sedangkan kerugian fiskal merupakan kerugian yang dihitung berdasarkan ketentuan perpajakan, yang mana setelah dilakukannya rekonsiliasi fiskal. Nah, untuk kerugian yang dapat dikompensasikan itu bukan kerugian komersial, melainkan kerugian fiskal. Rekonsiliasi fiskal adalah proses menyesuaikan laba atau rugi komersial menjadi laba atau rugi fiskal sesuai dengan ketentuan perpajakan. Nah, tujuan dari rekonsiliasi fiskal ini merupakan untuk memperoleh penghasilan kena pajak sebenarnya sesuai dengan peraturan perpajakan. Koreksi fiskal positif adalah koreksi yang menyebabkan laba fiskal bertambah atau rugi fiskal berkurang. Contohnya itu ada denda, pajak, dan juga sanksi administrasi. Lalu koreksi fiskal negatif adalah koreksi yang menyebabkan laba fiskal berkurang atau rugi fiskal bertambah. Contohnya penghasilan yang dikenai pajak final dan penghasilan yang bukan objek pajak. Dalam rekonsiliasi fiskal diperlukan koreksi fiskal sebagai instrumen penyesuaian untuk menjembatani perbedaan antara laba komersial dengan laba fiskal berdasarkan ketentuan perpajakan. Koreksi fiskal sendiri terdiri dari dua jenis, yakni koreksi positif dan koreksi negatif. Terdapat 3 syarat kompensasi kerugian fiskal. Yang pertama, termasuk dalam kerugian fiskal. Kerugian harus berasal dari perhitungan fiskal termasuk sesuai dengan ketentuan perpajakan. Yang kedua, tercantum dalam SPD tahunan. Kerugian harus tercantum pada surat pemberitahuan tahunan pajak, pajak penghasilan. Yang ketiga, termasuk dalam kegiatan objek pajak. Kerugian harus termasuk dalam kegiatan sesuai dengan perhitungan pajak penghasilan. Dapat 2 kerugian yang tidak dapat dikompensasikan. Yang pertama, kerugian yang termasuk PPh final. Contohnya seperti jasa konstruksi tertentu dan juga sewa tanah dan bangunan tertentu. Yang kedua, kerugian yang bukan termasuk objek pajak. Contohnya seperti sumbangan atau hibah tertentu. Halo semuanya, di sini saya akan menjelaskan tentang jangka waktu dan mekanisme kerugian fiskal. Nah, penasaran kan dengan isi materinya? Kita langsung aja lanjut ke pembahasannya. Let's
Let's go. Nah, yang pertama itu ada jangka waktu kompensasi kerugian fiskal. Ini diatur berdasarkan pasal 6 ayat 2 Undang-Undang Pajak Penghasilan. Nah, di mana kerugian fiskal itu dapat dikompensasikan selama 5 tahun pajak berturut-turut. Nah, yang artinya kerugian itu gak hangus begitu saja, namun bisa digunakan untuk mengurangi pajak di masa depan. Nah, materi selanjutnya itu adalah mekanisme kompensasinya, yaitu diawali atau proses awalnya itu adalah penyusunan laporan laba rugi komersial. Setelah itu dilakukan rekonsiliasi fiskal untuk menyesuaikan sesuai aturan pajak yang berlaku. Nah, setelah itu akan ditentukan apakah perusahaan mengalami laba atau rugi fiskal. Oke, selanjutnya jika perusahaan mengalami rugi fiskal, maka kerugian tersebut dapat dicatat sebagai kompensasi kerugian fiskal. Nah, pada tahun-tahun berikutnya ketika perusahaan mengalami laba fiskal, maka laba tersebut dapat dikurangi terlebih dahulu dengan kompensasi kerugian fiskal yang ada. Nah, hasil akhirnya adalah penghasilan kena pajak yang telah disesuaikan oleh kompensasi kerugian fiskal tersebut. Nah, selain itu, kompensasi kerugian fiskal juga memberikan beberapa manfaat seperti mengurangi beban pajak perusahaan, lalu membantu arus kas perusahaan, serta membantu perusahaan untuk memulihkan kondisi usahanya saat mereka mengalami kerugian. Nah, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan mengenai studi kasus kompensasi kerugian fiskal. Yuk, simak videonya. Pada tahun 2024, PT Sejahtera mengalami kerugian fiskal sebesar 800 juta rupiah. Sesuai dengan ketentuan perpajakan, maka kerugian tersebut dapat dikompensasikan atau dikurangkan dari laba fiskal pada tahun-tahun berikutnya. Pada tahun 2025, perusahaan memperoleh laba fiskal sebesar 300 juta rupiah. Laba tersebut digunakan untuk mengurangi kerugian fiskal pada tahun sebelumnya, sehingga kerugian fiskal yang masih dapat dikompensasikan sebesar 800 juta dikurangi dengan 300 juta menjadi 500 juta rupiah. Kemudian, pada tahun 2026, perusahaan kembali memperoleh laba fiskal sebesar 250 juta rupiah. Laba ini juga digunakan untuk mengurangi sisa kerugian fiskal pada tahun sebelumnya. Perhitungannya adalah 500 juta rupiah dikurangi dengan 250 juta menjadi 250 juta rupiah. Pada tahun 2027, perusahaan memperoleh laba fiskal sebesar 100 juta rupiah. Laba ini digunakan untuk mengompensasikan kerugian yang masih tersisa. Jadi 250 juta dikurangi dengan 100 juta menghasilkan sisa kerugian sebesar 150 juta rupiah. Sisa kerugian tersebut masih dapat dimanfaatkan pada tahun-tahun berikutnya selama belum melewati batas waktu kompensasi yang ditetapkan dalam peraturan perpajakan. Jadi, kesimpulannya, kompensasi kerugian fiskal merupakan fasilitas perpajakan yang memungkinkan wajib pajak untuk mengurangi laba fiskal tahun berikutnya dengan kerugian fiskal yang terjadi pada tahun sebelumnya. Nah, hal ini diatur dalam Pasal 6 Ayat 2 Undang-Undang Pajak Penghasilan yang memberikan hak kompensasi maksimal 5 tahun berturut-turut setelah terjadinya kerugian fiskal. Penerapan kompensasi kerugian fiskal sangat penting dalam rekonsiliasi fiskal karena yang dapat dikompensasikan hanya kerugian fiskal, bukan kerugian komersial. With the beautiful girl that I met made in Japan. The beauty of her face was beyond my wildest dreams. Like cherry blossoms blooming in the mountain in the